Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Hapsari Ekawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Deni, Ibu Nur, dan Pak Saroji. Saya berperan sebagai observer atau supervisor dan Ibu Deni sebagai coach dan Bu Nur sebagai coach dan Pak Saroji sebagai pengamat. Kali ini kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Langsung saja saya akan mempraktekkan dengan Bu Deni sebagai coach dan Bu Nur sebagai coach. Bu Deni sudah siap? Kita mulai? Sudah, Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hapsari. Kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik, Bu, bisa berjumpa dengan Ibu dan semuanya. Sebelum Ibu melakukan coaching pada pagi hari ini, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu Deni. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini ya Bu Deni. Saya akan memberikan penilaian dalam coaching antara coach dan coachee, yang mana penilaian yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan apakah coachee menanggapi dengan baik atau belum ketika coach memberikan pertanyaan? Dan ketiga, tak lupa dalam proses coaching ini, apakah ada prinsip coaching, di antaranya adalah kemitraan antara coach dan coachee, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching pagi hari ini, Bu Deni? Pastinya semua kompetensi yang ada di coaching itu ingin saya kembangkan ya, Bu, ya, yaitu presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu? Ya. Terus yang kedua, kompetensi manakah yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi ini, Bu Deni? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif, Bu. Oh, begitu nggih ya. Terus indikator manakah yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching dalam proses coaching hari ini? Indikator yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini yaitu saya ingin menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Saya mendengarkan dengan aktif dari pembicaraan si coaching ini, Bu. Jadi si coaching juga menemukan masalahnya, si coaching juga ada masalah, dia menemukan solusinya, maksudnya seperti itu. Jadi saya bisa mendengarkan dengan aktif, Bu. Oh, begitu nggih, Bu Deni ya. Demikian dulu ya, Bu, untuk pra-observasi kali ini. Silakan Bu Deni dan Bu Nur melakukan coachingnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Sri. Assalamualaikum, Bu Deni. Waalaikumsalam, Bu Nur. Tumben nih, ada apa ya? Boleh ngobrol sebentar nggak, Bu Deni ya? Kira-kira nggak lama kok, Kak. Sekitar 10-15 menit. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan ini loh. Boleh, Bu. Kebetulan saya sedang senggang nih. Ada masalah apa? Kok sepertinya sedang galau gitu, Bu? Kelihatan ya, Bu ya, kalau saya sedang galau. Iya,
Gini loh Bu, saya itu mau cerita. Di sekolah saya Bu, itu kan ada koperasi. Di sekolah kami itu sedang mencanangkan koperasi kejujuran. Tapi ada masalah Bu, karena ada indikasi itu siswa ada yang curang Bu. Oh, kita mau ngobrolin tentang koperasi kejujuran di sekolah Bu Nur. Tetapi ada yang curang, begitu ya Bu ya? Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan pagi ini Bu? Nah, itu loh Bu. Makanya saya itu mau ngobrol sama Bu Deni. Saya itu bingung Bu. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya itu ya berharapnya ada solusi dari obrolan kita. Semoga kita bisa menemukan solusi dari kebingungan ini, Bu. Oke, coba Bu Nur ceritakan bagaimana kondisi di sekolah Bu Nur. Kok bisa anak-anak berbuat curang tapi tidak ketahuan gitu loh Bu? Begini loh Kak, di sekolah saya itu kan ya sekolah kecil, gurunya ya banyak yang pensiun lah. Kira-kira jumlahnya itu ya sekitar 10-an orang gitu loh Bu. Sedikit ya Bu Nur ya, hampir sama dengan sekolah yang ada di sekolah saya. Iya iya Bu Deni. Nah ini loh, dengan jumlah guru yang sedikit itu Bu Deni, jadi tiap guru di sekolah itu kan punya tugasnya masing-masing, punya tugas tambahan masing-masing Bu. Oh begitu kondisinya Bu. Terus bagaimana lagi Nah, Bu karena dengan kan kondisi sebelum yang ada di sekolah Ibu? ya sebelumnya itu Kak Den, sekolah kami, koperasi di sekolah itu yang jaga itu kan memang Bapak Ibu guru. Siapa yang senggang bisa bergantian untuk menjaga seperti itu Bu. Lah terus apa lagi Bu? Nah, ini akhir-akhir ini itu banyak sekali tugas. Ada yang mendapat tugas sebagai bendahara, itu tugasnya seabrek Bu, membuat LPJ dan sebagainya itu. Sehingga kami itu kurang bisa memaksimalkan penjagaan di koperasi. Nah, dengan kondisi yang demikian, akhirnya kami sepakat untuk menjadikan koperasi sekolah ini menjadi koperasi kejujuran. Jadi nanti siswa bisa ambil sendiri, ambil jajan sendiri, beli peralatan sekolah sendiri. Nanti uangnya ditaruh di kotak uang. Ada kita siapkan kotak khusus untuk mereka mengambil barang dan membayarnya di kotak itu. Dia bisa mengambil kembaliannya juga di situ Kak. Seperti itu. Terus terkait dari koperasi kejujuran itu ada apa lagi Bu? Nah, Apakah setelah ada hal itu yang lain? Nah, setelah itu, ya, setelah dilakukan pengecekan, kok hasil penjualan dari koperasi kami itu tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Jadi ada selisih yang lumayan lah jika dibandingkan ketika kami Bapak Ibu guru yang jaga. Oke, kalau begitu menurut Bu Nur ada yang tidak beres ya di situ ya Bu ya. Hasil penjualan koperasi ada selisih yang lumayan jika dibandingkan dengan saat dijaga oleh Bapak Ibu guru. Begitu ya Bu ya? Nah, lah ini Bu Deni, saya tuh kok curiga Bu. Tapi saya kan belum mendapatkan bukti. Cuma takutnya niat baik kami itu untuk melatih siswa menjadi anak yang jujur, mandiri, tidak mendapatkan eh, tidak terlaksana dengan baik jika ada permasalahan seperti ini, seperti kecurangan dalam penjualan seperti ini, Kak. Iya, benar sekali Bu Nur. Nah, kalau menurut Bu Nur, apa sih yang membuat murid memiliki sifat kurang jujur atau curang itu? Ya, kalau menurut saya sih, ya, itu ya karena mungkin ada kesempatan.
Terus mereka berpikir karena tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, jadi mereka melakukan tindakan itu. Karena kan itu tempatnya koperasi kejujuran itu kan kita tempatkan terpisah dari ruang guru, jadinya itu Bapak Ibu guru tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung gitu. Jadi menurut saya itu memang karena adanya kesempatan gitu. Oh, mumpung nggak Oh ada yang begitu, lihat gitu. begitu ya Bu ya, karena mereka berpikir tidak ada yang tahu gitu ya Bu ya. Menurut Bu Nur, indikator kejujuran itu bagaimana sih Bu? Ya kalau menurut saya jujur itu ya tidak bohong Bu. Kalau dilihat dari konsep koperasi kejujuran, ya menurut saya indikatornya itu dari hasil penjualan kami itu sudah seperti semula. Maksudnya bukan hanya materi saja Bu, tetapi kan sebelumnya kami sudah mengecek harga barang-barang, apa ada kenaikan gitu. Ya memang ada beberapa harga yang mengalami kenaikan, tapi kan kok harusnya koperasi itu kan mendapatkan keuntungan, tapi ini kok malah kita selisih yang terlalu banyak gitu loh. Jadi indikatornya ya siswa membayar, kemudian mengambil kembalian yang sesuai dengan pas gitu loh. Seperti itu. Begitu ya Bu ya. Iya. Kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira murid Ibu ada di posisi berapa nih tentang kejujurannya? Iya sih Bu. Ya menurut saya ya mungkin tidak semuanya siswa-siswa di sekolah saya itu melakukan kecurangan. Eh, jadi kalau dibuat skala ya menurut saya siswa-siswi saya itu ya ada di posisi 7 lah Bu. Posisi 7 ya Bu ya. Iya. Nah dari skala 7 itu kira-kira Bu Nur mau meningkatkan menjadi skala berapa nih? Ya, tentunya 10 lah, Bu. Saya kan mengharapkan semua siswa saya itu jujur dan mandiri, Bu. Optimis ya Bu ya? Ya, harus optimis, Bu. Makanya saya mau mencari solusi atas permasalahan ini, Bu. Nah, bagaimana sih Bu untuk mewujudkan harapan Bu Nur di posisi 10 ini? Kira-kira Bu Nur mau merencanakan apa? Nah, ini loh, Bu ya. Saya itu ingin membuat sebuah tulisan, Bu. Nah, tulisan itu bisa menggerakkan anak, bisa mengingatkan anak untuk lebih jujur dalam melakukan sesuatu. Misalkan ya, ada tulisan Allah Maha Melihat, tiada yang luput, Allah Maha Mengetahui. Nah, dari kata-kata seperti itu kan ya sudah sedikit bisa menggerakkan anak-anak agar punya ketakutan untuk berbuat jujur, Bu. Punya ketakutan untuk berbuat curang sehingga mereka bisa berbuat jujur. Karena apapun yang mereka lakukan, Allah itu Maha Mengetahuinya. Baik perbuatan yang curang maupun perbuatan yang baik kan Allah Maha Mengetahuinya, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, bagus itu Bu. Terus apalagi Bu kira-kira yang menurut Ibu solusinya bagaimana? Ya, kalau memang itu terjadi terus-menerus, Bu, saya akan membuat jadwal mungkin ya. Tapi yang jaga itu nantinya siswa, bukan Bapak Ibu guru lagi. Misalkan nanti hari Senin salah satu dari kelas 6 yang jaga, nanti kelas 5, kelas 4 yang anak-anak agak besar itu bisa ikut menjaga. Itu kan juga nanti bisa sekaligus mengajarkan siswa-siswa untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan Bapak Ibu guru kepada mereka itu. Seperti itu. Ya, baik. Nah, kalau begitu berapa kira-kira waktu yang Bu Nur butuhkan untuk menjalankan rencana aksi tersebut, Bu? Ya, mungkin kira-kira 1 minggu lah, Bu. 1 minggu ya Bu ya.
Iya, Bu. yang akan Bu Nur laksanakan terlebih dahulu dalam waktu dekat ini rencananya yang mana, Bu? Ya, mungkin menempel tulisan-tulisan itu, Bu. Saya akan tempel di depan-depan itu, di mading semuanya saya tempel di tembok-tembok, terutama yang dekat dengan koperasi tadi, Bu. Saya akan tempel tulisan-tulisan tadi sebagai pengingat mereka. Kira-kira kalau untuk menempelnya itu Ibu membutuhkan waktu berapa hari, Bu? Ya, mungkin ya 1 sampai 2 hari ya, Bu. Kalau 1 hari ya cukup lah. Agak luas juga sih, Oke, Bu, sekolahnya. iya, menarik sekali, Bu. Terus dari rencana Ibu, kira-kira siapa saja yang akan Ibu ajak untuk merencanakan aksi tersebut sehingga apa yang Bu Nur rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan sukses ini, Bu? Iya, rencananya itu kan namanya guru, pastinya saya akan berkonsultasi dan mengajak kepala sekolah nih, Bu. Saya akan mengajak kepala sekolah. Selain itu, saya juga akan mengajak guru agama saya, Bu, yang bisa memberikan tulisan-tulisan yang lebih agamis, misalkan dalil-dalil dan hadis-hadis bagaimana lah, Bu, agar nantinya itu guru agama saya bisa membantu biar mengena pada murid gitu loh, Bu, biar lebih mengena kalimatnya gitu. Iya, ada lagi nggak yang mau Bu Nur libatkan? Mungkin guru BK ya, Bu, ya. Saya akan minta tolong kepada beliau untuk memberikan bimbingan, Bu, kepada siswa-siswi yang ada di sekolah untuk terus memiliki sifat jujur, Bu, seperti itu. Pastinya ya siswa, karena nanti dia yang akan saya ajak untuk bertugas menjaga koperasi seperti itu. Apa komitmen yang Bu Nur rencanakan sudah Bu Nur rancang tadi? Ya, Bu. Apa ya, Bu, ya, kira-kira ya itu, Bu, memotivasi siswa untuk memiliki sifat jujur ya, dalam hal apapun, mulai dari hal kecil untuk bersifat jujur, Bu, seperti itu. Terus apa lagi ya, mungkin juga saya akan mengajak bapak ibu guru yang lain untuk bersama-sama mengingatkan tentang keuntungan kita apabila kita berperilaku jujur. Intinya, Bu, jujur itu mengasihkan, Bu. Oke Bu Nur, saya setuju apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini, Bu. Banyak sekali ya, Bu Deni ya. Saya tidak menyangka kalau satu permasalahan saya ini itu bisa mendapatkan banyak solusi dari coaching kita ya, Bu Deni ya. Saya merasa plong, saya merasa tidak galau lagi. Terima kasih ya, Bu Deni ya, sudah membantu saya menguraikan semua permasalahan ini. Sama-sama Bu Nur. Saya tunggu cerita Bu Nur selanjutnya nih. Ya, 1 minggu dari sekarang ya. siap Bu Deni. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bu Deni karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Maaf kalau mengganggu loh, Bu Deni. Silahkan Bu Deni bisa melanjutkan kegiatannya. Ya Bu Nur, tetap semangat dan sukses selalu ya. Semoga solusi bisa tercapai apa yang diinginkan oleh Bu Nur. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu di lain kesempatan, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai bertemu lagi Bu Nur. Ya, sampai ketemu lagi. Alhamdulillah untuk Kak Deni ya sudah melakukan percakapan coaching dengan baik antara coach dengan coachee ini ya. Saya tadi sudah melakukan
observasi tentang bagaimana Bu Deni melakukan percakapan coaching. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu pada tahapan pasca observasi ya. Ini nanti akan ada umpan baliknya. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Deni. Apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan oleh Bu Deni? Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan coaching ini sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, indikator permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur Tirta bisa menggali si koci tentang permasalahan yang ada pada koci itu sendiri. Bisa menemukan solusinya sendiri. Begitu, Bu? Oh, begitu nggak Bu Deni ya. Kalau menurut saya ini proses coachingnya ini sudah berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan alur Tirta dan Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sehingga coach ini bisa menemukan masalah sendiri. Ibu Bu Deni juga sudah melakukan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan hari ini, Bu Deni? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif. Mungkin saat coaching masih banyak bagi saya harus memposisikan diri untuk mendengarkan secara aktif saat pelaksanaannya, Bu. Terus yang kedua, mengajukan pertanyaan di situ sangat cenderung saya hanya terus. Nah, itu. Jadi di situ saya ingin berlatih menguraikan kata di situ. Setelah pembelajaran ini, saya berharap mendapatkan pengalaman yang cukup untuk mengaplikasikannya di teman sejawat di sekolah saya, Bu. Begitu, Bu. Oh, begitu nggih Bu Deni ya. Kalau gitu Bu Sri akhiri nggih, semoga kegiatan coaching ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.